Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, mari kita selalu meluangkan waktu kita untuk kita merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan di dalam kita menjalani hari-hari yang akhir ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Engkau adalah Allah yang memelihara kami sampai saat ini Bapa. Saat ini Bapa, kami merenungkan firman-Mu. Mari berbicaralah kepada kami Bapa, kami sudah siap. Dan mari Tuhan berikan hikmat kepada kami agar kami memahami apa yang Tuhan inginkan dalam hidupan kami. Dan mari Tuhan memberikan Roh Kudus agar memampukan kami bisa menjadi pelaku firman di dalam hidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan pada saat ini berjudul Aman dan Damai di dalam Tuhan. Nats diambil dari Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Luar biasa firman Tuhan pada saat ini. Boleh saya ulangi sekali lagi. Yesaya 26 ayat 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Allah di dalam nama Yesus Kristus adalah tempat perlindungan yang paling aman, bahkan di tengah kesulitan yang dahsyat sekalipun. Keamanan, meskipun dalam situasi yang sulit, akan menjadi milik setiap orang yang tahu bahwa Allah adalah pembebasnya. Putus asa pun tidak akan dialami. Saat keadaan aman dan segala sesuatu berjalan dengan baik, untuk berkata bahwa kita beriman dan percaya kepada Tuhan adalah mudah dilakukan. Tetapi ketika berada dalam penderitaan dan kesesakan, sangatlah mungkin kita melupakan perkataan iman kita tersebut. Mempercayai dengan sungguh bahwa Yesus Kristus adalah tempat perlindungan yang paling aman dan membuat seseorang berada dalam sebuah kedamaian yang sempurna atau ketiadaan rasa panik, sebab ia tahu Tuhan akan menjaganya. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi orang percaya untuk merasa takut dan gelisah, karena dalam firman-Nya, yaitu pada Yesaya 26 ayat 4, percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Haleluya. Mengagungkan dan memuji nama Tuhan haruslah kita lakukan, oleh karena Dia adalah pribadi yang berkuasa. Bibir mulut kita haruslah berkata, sebab Engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, perlindungan terhadap angin ribut, naungan terhadap panas terik. Yesaya 25 ayat 4. Meskipun masalah dan kesulitan sedang mengamuk di sekelilingnya, orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan akan tetap merasakan aman dan damai yang sempurna. Namun seringkali ketika berada dalam kesulitan yang berat, kita lebih cenderung melihat kepada kesulitan itu sendiri daripada berpaling kepada Tuhan yang adalah tempat perlindungan kita. Hal ini membuat kita lebih mendengar kepada bunyi guruh dan akan terus melihat kilatan petir. Semua ini akan melemahkan iman dan membuat kita merasa takut. Jangan mau diperdaya oleh iblis, sebab di dalam Tuhan Yesus kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Roma 8 ayat 37. Apapun yang terjadi dalam hidup ini,
menjaga pikiran untuk selalu tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta memelihara firman-Nya dalam hati adalah dua hal yang sangat penting. Dalam perlindungannya kita akan beristirahat dalam damai, bahkan melihat kuasa Tuhan bekerja untuk kita. Yang perlu diingat adalah Tuhan Yesus tidak pernah berjanji bahwa kita tidak akan pernah menghadapi badai hidup. Akan tetapi, oleh karena namanya dan melalui firman-Nya dan sebuah tempat perlindungan yang tersedia bagi kita dalam waktu kesukaran. Mari untuk kita renungkan bersama. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini Bapa. Ya benar Bapa, kami aman dan damai di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Apalagi di dalam kondisi pandemi yang sampai saat ini masih ada dan tidak bisa diprediksi kapan akan berakhir pandemi ini Tuhan. Kami Bapa merasa khawatir, merasa takut Tuhan dalam menjalani hari-hari ini Tuhan. Namun Bapa, kami juga percaya bahwa Kami punya Allah yang besar. Mari Tuhan berikan kepada kami hati yang percaya, hati yang berharap penuh kepadamu Tuhan, sehingga sekalipun dunia ini boleh goncang Tuhan Yesus, kekhawatiran boleh di mana-mana Bapa, tetapi kami sebagai orang percaya, sebagai anak-Mu, Kami mau terus Tuhan berpegang padamu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupan kami, Kami boleh percaya bahwa Engkau Tuhan Yesus yang memegang kendali Bapa. Semua boleh terjadi atas seizin-Mu Tuhan, dan ajari kami selalu bersyukur di dalam segala hal. Dalam kondisi sulit sekalipun, ajari kami selalu bersyukur Bapa. Karena biarlah Tuhan, sekalipun bumi bergoncang Tuhan Yesus, Kami percaya kami akan aman dan damai di dalam Engkau Bapa. Dan Kami mau menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Suami, istri kami, anak cucu kami, orang tua kami, saudara kami semuanya, kiranya Tuhan lindungi dan Kau berikan iman dan pengharapan hanya pada-Mu saja Tuhan. Kami berdoa juga untuk segala usaha pekerjaan kami, keuangan kami, biarlah Tuhan sendiri yang berkatinya Tuhan, berkati, mencurahkan berkat berlimpah-limpah kepada kami, sehingga kami juga boleh Tuhan menjadi berkat untuk orang lain. Kami yang saat ini sedang dalam permasalahan Tuhan, permasalahan hidup, tentang sakit penyakit Tuhan yang kami derita, masalah keuangan kami, hutang piutang, masalah keluarga kami, masalah keluarga kami dengan suami istri kami, atau dengan orang tua kami, atau dengan anak kami, atau dengan saudara kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Engkaulah yang menjadi sumber jawaban kami, dan biarlah Tuhan berkati juga pelayanan kami Tuhan, sehingga boleh hidup kami Tuhan melayani-Mu dimanapun kami berada, di keluarga kami Tuhan, di masyarakat, di tempat kerja, di gereja, dimanapun juga boleh kami tetap setia melayani-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh mempersiapkan diri kami Tuhan, boleh Engkau layakkan kami menjadi anak-Mu, sehingga ketika Engkau datang nanti Bapa kedua kalinya Bapa, Engkau boleh Bapa menemui iman kami masih ada, dan nama kami boleh tercatat dalam kitab kehidupan Bapa. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, dan mari Tuhan selalu pegang kami dengan tangan kuat kuasa-Mu dan pimpin jalan kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita tetap percaya bahwa kita akan aman dan damai dalam Tuhan. Untuk Bapak Ibu yang ingin didoakan, silakan bisa menulis di komentar. Tuhan Yesus memberkati.